Halo Bu. Halo Pak Lawi, selamat Halo. siang. Selamat siang Ibu Susi. Oh ternyata Bu Susi. Oh ganti nama lagi kayaknya ini di ininya. Di apa itu? Stistual Susilawati Iya. Belekubun. Oh iya ya ditambahkan ini ya stisnya ya. Iya. Ya, wah itu ada juga Oh, tuh. ada Wita, ada Tilda. Heeh. Mantap. Wita sama Rene nilainya tinggi ya kemarin ya Pak? Oh, ini tinggi sekali Bu ini. Nah, Tinggi itu sekali. Wita sudah dengar tuh. ini sudah pasti enak nanti nih kalau nyusun skripsi ini sudah jadi pondasinya sama tiangnya kan. Tinggal dilengkapi aja nanti. Udah jadi ya. Hmm. Iya Pak. Ini baru Tinggal namanya dilengkapi aja. serius kuliah. Mahasiswa. Iya, justru mereka yang bagus, yang sibuk, yang mahasiswa, yang mahasiswa reguler ini. Aduh. Hai Tilda. Kerjain kuis ya, Dek? Iya, iya. Lagi di rumah kayaknya Tilda. Iya, soalnya hujan, Tilda Pak. di rumah. Oh, hujan. Hujan terus nih, Pak. Hujan terus ya? Deras. Iya. Iya. Jadi Ini tadi sama Pak Didi juga gangguan-gangguan gitu. oh. Ntar suaranya hilang. Aduh. Ya, semoga kita inilah lancar ya. Tapi ini kan nanti ada videonya ya kan. Nanti bisa di kalau ada waktu ya dilihat lagi di rekamannya ya. Siap. Ini udah berapa ini? Udah lumayan ya. Pak Lawi, saya permisi. Nih, saya lihat mahasiswa. Oh iya, iya Bu. Minta tolong Bu, minta tolong biar kita ramaikan kelasnya lagi. Ya, siap. Ada yang masih di kelas. Oh ada yang masih di kelas ya? Oke. Halo Juwita, gimana kabarnya? Ya Pak, baik Pak. Baik ya, wah mantap ya, masih tetap semangat ya. Bagus ininya, apa lagi tugas-tugasnya semua. Semangat. Iya. Gimana sudah ada tanda hasilnya? Sudah ini? Sudah mulai ambil data atau belum? Belum sempat. Kebetulan belum sempat ke tempat wisatanya langsung Pak, jadi belum bisa wawancara masyarakat di sana. Oh, langsung mau observasi. Mantap itu. Rencananya mau turun langsung. Iya, lebih bagus supaya itu. Datanya lebih lengkap Pak. Nah, lebih lengkap terus lebih sesuai fakta lah ya kan. Itu data prepare itu. Iya Pak. Agnes. Kalau semua ini ada Edo, ada siapa lagi? Ada Maria. Halo Maria. Maria siapa tuh? Maria. Yang masuk kelas ini. Tadi saya pinjam, kau bilang terada. Saya bilang ada, tapi tadi ada fokus di barang lain. Oh, di sini ada tertulis Juwita Network bandwidth is slow. Kayaknya jaringannya nggak terlalu bagus ya di sana ya. Nih Ibu Juwita ya. Di sini terbaca di tempat saya ya, kalau Pak? Iya jaringannya lagi low katanya, lagi rendah bandwidthnya. Kayaknya rame yang pakai di sana itu. Sibuk kayaknya. Oke Bu, gimana Bu kita bisa mulai aja ya kan? Biar ya kan. Nah ini kan kita ini di samping sinkronus juga kita live Zoom, diskusi Zoom kan ini direkam juga. Jadi nanti mahasiswa yang telat mungkin atau belum sempat join mungkin karena kendala jaringan atau hal-hal yang lain ya mungkin bisa melihat asinkronusnya itu kan materinya di e-learning dengan rekaman videonya di YouTube ya. Oke. Jadi mungkin saya mulai share screen dulu.
Ini saya lagi cek-cek juga ini punyanya mahasiswa karena ada beberapa update. Tadi pagi saya lihat ada banyak yang mulai masuk lagi. Jadi begitu ada update, saya update lagi nilai-nilainya di sini sambil monitoring ini kan, sambil monitoring perkembangan status mahasiswa. Karena dari sini saya bisa tahu tingkat pemahamannya sama hasil dari tujuan perkuliahan itu bisa kelihatan dari sini. Ini semacam dashboard lah menurut saya. Dashboard. Kemarin juga saya sudah kirim di grup. Nah, maksud saya itu biar mahasiswa bisa simulasi juga nilainya ya kan. Contohnya mungkin kalau Ibu Juwita sini kan, Ibu Juwita kan di sini kalau kita lihat kalkulasinya sudah C ini ya. Sudah C tapi belum terisi nilai UAS sama kehadiran. Anggaplah kalau kita isi hadir terus 100 ya. Jadi sini serencana mau isi 100 semua sini mahasiswa. Nah, ini sudah B. Nah, ini kalau UASnya mungkin 30 aja. Nah, sudah dapat A itu ya kan. Kalau begini progresnya ya kan. Ini 30 aja tapi ya kalau bisa sih lebih bagus lagi karena kan Bisa serius. Iya, harus ditampilkan selalu yang performance kita yang terbaik, excellence ya kan. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Karena pengalaman saya kalau biar waktu yang lain termotivasi juga ya. Yang lain termotivasi juga. Karena excellence itu salah satu budaya kita juga. Kalau orang terbiasa biasa-biasa saja ya mungkin nantinya hasilnya selalu biasa-biasa kan. Jadi meskipun mengerjakan hal yang kecil-kecil usahakan selalu yang terbaik ya kan. Karena ini kan kita tahu RPS ini kalau kita lihat ya, mungkin SKS-nya cuma 2 tapi kan manfaatnya juga luar biasa. Nanti akan terasa begitu menyusun skripsi contohnya atau menyusun penelitian untuk artikel ilmiah dan sebagainya. Banyak gunanya ini kan. Nah, di sini kalau saya lihat yang rata-rata C di sini semua A semua ini. Ini yang Ibu apa itu Reni gitu juga ya, kayaknya. Nah, ini kemana punyanya? Ibu Reni ini juga ya, Reni Ramadan juga. Kalau kita lihat, nah dia juga udah C. Kalau C masih ada 2-0 berarti ini sudah otomatis A nanti. Ini ya. Iya, ini sudah kelihatan perjuangannya Bu ini full semua ya kan. Nah, ini harapannya teman-temannya juga nanti motivasi full semua. Ini kalau ini full semua, pasti nilainya maksimal juga ya kan. Oke, jadi apalagi tuh ya kembali saya harapkan ke mahasiswa untuk ini dan saya masih terbuka. Kita masih berapa kali pertemuan ini? Masih 4 kali ya Pak Lawi ya? 4 ya? Iya, 3 kali lagi atau 4? Sepertinya 3 ya Bu. Minggu depan kita udah selesai kayaknya. 3 ya? Oh iya. Iya. UTS ya? UAS ya? UAS itu di oke lah kita lihat tanggal ini. Kita kan lanjut hari Senin. Ya mungkin tanggal 14 kayaknya. Kalau nggak salah 14 atau 17 UAS. 14 sudah UAS ya. Berarti 3 kali lagi 4 kali sama UAS. Nah, UASnya nanti kita kayak kemarin take home. Tapi ini bukan dalam bentuk karya tulis tapi dalam bentuk presentasi ya kan. Teknisnya seperti apa? Tapi saya sounding dari sekarang presentasinya nanti itu direkam pakai HP, direkam videonya pakai HP, ya kan? Kalau presentasi apa lagi tuh kita di Zoom atau apa waktunya nggak akan cukup, terus kita kan take home, jadi direkam di HP nanti dikirim ke e-learning. Cuma e-learning kan dia terbatas kapasitasnya karena video itu kalau nggak salah bisa sampai 5 mega, 10 mega apa segala macam. Ya nanti di-upload aja ke Google Drive. Kalau mahasiswa belum paham Google Drive, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan latihan atau kita akan bahas tentang bagaimana sih cara mengupload video ya kan. Karena itu penting juga, sekarang kan sudah zaman digital. Dan saya yakin di masa depan nanti tugas-tugas mahasiswa, ujiannya apa segala macam, kebanyakan nanti pakai media digital. Kayak pakai video ya kan. Atau mungkin mahasiswa punya akun YouTube sendiri lebih bagus lagi ya kan, dipasang aja YouTube.
Kalau sudah pede. Ya. Tapi ini kalau Iya, memang Pak belum Lawi. ya kirim aja file mentahnya ke saya. Nanti di situ akan saya nilai dan kasih komentar juga ya kan. Karena semua tugas-tugas sama ujian mahasiswa itu saya biasanya kasih komentar untuk perbaikan ke depannya. Oke, jadi ini status mahasiswa masih ini apalagi tuh yang terisi penuh semua kayak ini Marvin apa nah ini Reni juga ini mantap ini nah, ya kan. Nah, kalau ada mahasiswa merasa sudah mengerjakan terus saya kelewatan mungkinnya tolong dihubungi ya kan, tolong dihubungi saya. Iya, Pak. Biar saya update, siapa tahu saya ada kelewatan karena mungkin kalau apalagi itu ada yang sudah kerjakan ulang di pertemuan satunya ketiganya karena kan masih bisa dikerjakan ini, mungkin saya yang kelewatan Pak saya sudah ini kayak kemarin Reni juga begitu Pak saya sudah kerjakan yang ketiga kemarin kan ada kosong, oh ya udah saya cek oh ternyata ada dan nilainya memang bagus ya kan. Oke mungkin itu update untuk status perkuliahan kita. Selanjutnya saya akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita akan diskusi tentang pertemuan ke berapa sekarang? Ke-11 ya kan. Nah, pertemuan ke-11 ini sepertinya ini adalah yang terakhir tentang teori tata tulis. Setelah pertemuan ini, pertemuan 12, 13, 14, kita akan membahas tentang teknik komunikasi seperti presentasi, membuat apalagi itu PowerPoint, ya kan? Saya nggak tahu mahasiswa ini udah terbiasa bikin PowerPoint atau belum ya. Kalau belum ya kita bisa bahas itu. Kalau sudah ya lebih bagus lagi. Pak Lawi, mohon nanti bisa diajarkan cara buat PowerPoint karena ada beberapa yang belum familiar tuh. Oh, oke Bu. Siap. Oke Bu, terima kasih masukannya Bu. Itu yang penting buat saya. Iya. Nah, berarti minggu depan kayaknya kita masuk ke materi PowerPoint lah. Ya. Minggu depan kita masuk ke materi PowerPoint. Jadi di sini hari Kamis ini hari Senin kita akan masuk ke metode PowerPoint. Mungkin ada latihan sedikit aja sih latihannya. Di sini sudah masuk tanggal 7 ya Pak. Ya, membahas materi PowerPoint dengan apalagi itu memasukkan karya ilmiah ke PowerPoint ya kan? Kan di situ nanti ada. Nah, di sini mungkin kita latihan sedikit atau apa ya kan tentang presentasi. Termasuk juga ini minta tolong diingatkan Ibu Susi di tanggal 14 saya ingin nanti mahasiswa melatih testimoni kayaknya bikin testimoni tentang mata kuliah ini sambil melatih komunikasinya bagaimana ya kan. Karena ini bisa juga sebagai dokumentasi kita untuk di program ini. Jadi harapan saya sih ada testimoni dari ya mungkin kalau nggak bisa semua mungkin ada perwakilan dari mahasiswa stistual bikin testimoni mungkin sekitar 5 sampai 10 orang sambil melatih juga komunikasi ya kan ini kan ibaratnya kayak belajar pidato juga ya komunikasi atau orasi ya kan tapi yang dibahas tentang ini pengalamannya selama mengikuti program RPL ini mungkin di tanggal 14 di Zoom kita akan rekam ada mungkin mohon maaf Pak Lawi ya Pak Lawi ya Bu mohon maaf itu testimoninya pas Zoom atau dibikinkan video pas Zoom aja Bu, pas Zoom aja, nggak usah dibikinkan video. Jadi pas perkuliahan aja. Ya, jadi nanti mahasiswa siap-siap. Tapi nanti di pertemuan 14 kalau yang Zoom yang direkam nanti itu adalah UAS-nya nanti. UAS-nya nanti yang tanggal 17 kan UAS. Nah, itu baru yang direkam. Nah, yang diomongkan itu adalah karya ilmiahnya. Kalau yang tanggal 14 ini yang diomongkan adalah program RPL ini kesan pesannya testimoninya dan lain sebagainya. Iya di tanggal 14 ini ya kan. Jadi ini dua ini sebenarnya maksudnya untuk melatih mahasiswa berbicara berkomunikasi secara baik dan benar sehingga orang bisa paham ya kan. Nah, oke jadi ini kita sudah ini PowerPoint di sini kita belajar ini terus kita mulai melatih presentasi karya ilmiah tanggal 10, tanggal 14 melatih komunikasi dengan contoh kasus testimoni. Nah, tanggal 17 ini kita ujian rekamannya aja dikirim, rekaman videonya, presentasinya nanti akan saya kasih feedback apa yang perlu diperbaiki. Oke, itu rencana pertemuan kita selanjutnya karena nggak terasa sudah mau habis ya kan. Nah, di sini
kenapa saya ambil kelengkapan sebuah karya ilmiah, karena ini adalah mungkin materi kita yang terakhir tentang tata tulis karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, maka saya ingin mengecek semua persyaratannya untuk seperti apa sih karya ilmiah itu menjadi lengkap. Karena kemarin kita ada beberapa yang saya lewati, saya lompat-lompat karena waktu kita juga terbatas, ya kan. Kalau membahas semuanya kayaknya butuh dua mata kuliah, mungkinnya SKS-nya pun nggak cukup 2. Ya. Nah, di sini pun untuk latihannya ada yang perlu ditambahkan lagi biar lebih kaya draft karya ilmiahnya, ya kan. Nah, di situ saya akan minta mahasiswa untuk membuat teori dari setiap variabel. Kan kemarin variabel sudah ditentukan, variabel apa itu karya ilmiahnya, ada variabel bebas, ada terikat. Nah, dari setiap variabel itu harusnya ada teorinya, seperti definisinya apa, konsepnya, perkembangannya, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Itu biasanya di karya tulis ilmiah ada di tinjauan pustaka atau studi pustaka, ya kan, di bab 2 biasanya, ya. Nah ini harapannya latihan ini bisa melengkapi nanti. Jadi seandainya dikembangkan ke depannya untuk menjadi skripsi atau sebagai artikel ilmiah atau sebagai laporan, ya itu tinggal dipolis sedikit aja. Oke, kita masuk ke karya ilmiah. Kita bahas tentang karya ilmiah, di mana apa itu fokus saya di sini adalah memberitahu ke mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki pemahaman yang apalagi itu yang menjadi mendasar karya ilmiah yang lengkap itu seperti apa, ya dia tahu. Nah di sini mungkin saya review lagi, karya ilmiah itu adalah karya tulis. Nah karya tulis ya yang memiliki bobot akademis, dilihat dari aspek organisasi tulisan, substansi masalah, keakuran data, serta penyajiannya. Jadi bobot akademis. Jadi mahasiswa sebagai seorang akademis memang harus memiliki, apapun jurusannya itu, apapun bidangnya, harus memiliki skill atau kemampuan dalam menulis suatu karya ilmiah. Nah ini saya mute dulu ya, biar yang lainnya bisa fokus. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan tinggal dibuka aja mic-nya. Nah, di sini karya ilmiah menyajikan gagasan penulis yang dideskripsikan atau penyajiannya secara sistematis. Nah, ini saya garis bawahi sistematis. Dia harus terstruktur, ada aturannya, jadi enggak sembarangan gitu ya. Tidak acak, ada urutan yang memang sudah menjadi standar internasional, sudah menjadi kebiasaan orang selama ini. Dan juga karya ilmiah ini harus jujur, jangan direka-reka ya. Nah ini yang bahaya ini, karena kan biasa juga ditemukan ada mahasiswa karena ingin menyelesaikan skripsinya, jadi datanya dimanipulasi atau apa, ya kan. Ini sudah menjadi banyak rahasia umum. Nah ini kita sebagai dosen tetap mengimbau atau mendidik mahasiswa untuk integritas dijaga atau kejujuran. Apapun hasilnya penelitian, nggak usah apalagi itu pusingkan seumpama kok hipotesa saya ini nggak sesuai dengan harapan, ya nggak apa-apa. Kalau memang begitu ya begitulah adanya penelitian, harus yang jujur. Jangan modifikasi biar kelihatan kesimpulannya lebih enak dibaca atau dan sebagainya. Jadi ini karya ilmiah bukan suatu seni yang enak dipandang, tapi ini adalah termasuk mencari fakta yang ada di lapangan, karena ini nantinya akan membantu orang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan, ya kan. Dan ini yang saya garis bawahi, bahasa yang formal. Nah ini juga saya lihat banyak mahasiswa yang mungkin idenya bagus, gagasannya bagus, konsepnya bagus, tapi karena kurang latihan, belum terbiasa menulis, nah bahasanya kadang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, tidak sesuai dengan standar bahasa Indonesia yang baku, ya kan, yang formal. Nah, ini saya lihat banyak juga biasanya mahasiswa nulis seperti itu, meskipun komanya sama titiknya itu harus diperhatikan juga, karena itulah yang memperlihatkan ciri khas seorang mahasiswa yang akademis, ya kan, bahwa dia teliti, telaten, dilihat dari penempatan di mana komanya disimpan, di mana titiknya, titik koma, tanda kurung. Seperti yang kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan awal, kalau nggak salah di pertemuan kedua, situ kita bahas tentang tanda kutip, tanda baca, dan lain sebagainya, ya. Nah di sini ada syarat-syarat dari karya ilmiah. Nah tentunya
karena dia adalah karya tulis, maka menggunakan tulisan sebagai media. Terus membahas konsep ilmu pengetahuan. Jadi yang dibahas di sini adalah ilmu pengetahuannya, ya kan. Disusun secara sistematis tadi, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, harus terstruktur, ada SOP-nya, ya kan, ada prosedurnya. Nah, dituangkan menggunakan bahasa yang baku dan benar, ya kan. Ide sendiri, oke, mungkin mengambil banyak ide orang lain, tapi tetap ide kita yang, apalagi ide original kita lah yang menjadi patokannya, ya kan. Untuk mendukung ide kita, maka kita mengambil ide orang lain. Jadi beda artinya mengambil ide orang dengan ide sendiri, tapi memakai banyak ide orang, ya, itu beda itu, ya. Jadi kita mengembangkan ceritanya, ya. Ide sendiri ini bukan, maksud saya, ya, apa yang saya mau katakan itu, ide sendiri itu bukan harus betul-betul nggak pernah diteliti sama orang, ya kan, yang paling terbaru atau belum pernah ada sebelumnya, itu bukan original namanya itu. Ide sendiri atau original itu bisa saja mengembangkan ide orang lain, ya kan, orang lain dari banyak sumber-sumber, jangan cuma satu juga, karena kalau cuma satu ide orang yang dikembangkan, nah itu lebih mengarah ke plagiarisme juga. Jadi kita kembangkan ide dari banyak orang, sehingga nantinya akan menjadi original punya kita, ya. Jadi maksudnya seperti itu. Terus ada data, terus dianalisa, tentunya dengan menggunakan metodologi, ya kan. Dan yang terakhir, ya mungkin mirip dengan yang ini, yang D, harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau bahasa Indonesia yang baku, ya. Bukan bahasa non formalnya, tapi bahasa formal. Nah, ini ada jenis-jenis karya tulis ilmiah yang mungkin perlu diketahui oleh mahasiswa. Jadi biar kalian tahu yang mana sih yang namanya skripsi, tesis, disertasi, esai, apa saja sih. Nah, semua yang ada berapa ini? Ada 7 ini adalah jenis-jenis karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu adalah mutu makalah, di mana makalah ini adalah membahas pokok masalah tertentu, ide-ide didasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan, ada beberapa sumber referensi berkenaan dengan kajian. Nah, ini sebenarnya yang kalian kerjakan dari latihan 2 sampai sekarang itu sudah masuk ke makalah, ya kan? Karena ini kan membahas suatu pokok masalah tertentu. Cuma belum masuk ke skripsi, karena kalau skripsi ada aturan tersendirinya, ya kan? Ada aturan tersendirinya yang mana nanti akan kita lihat sistematikanya skripsi itu seperti apa, ya kan. Karena di yang kita kerjakan latihan sekarang masih berupa makalah, karena memenuhi syarat skripsi, dan masing-masing dari jenis karya tulis ilmiah ini ada persyaratannya masing-masing. Kalau skripsi, selain dari persyaratannya itu, ini dijadikan sebagai mungkin kalian sudah ini, kalian nanti akan menghadapinya, terutama mungkin yang sudah semester akhir. Nah, ini syarat kelulusan kalian. Kalau nggak mengerjakan skripsi, nggak akan lulus jadi sarjana, ya. Nah, tesis, ini tesis sama aja dengan skripsi, tapi ini mungkin lebih dalam lagi teoritisnya, ada argumentasinya, dan ini dipakai persyaratan untuk lulus S2. Siapa tahu kalian nanti setelah S1 di stisdual mau lanjut S2. Nah, nanti yang lanjut S2 bikin tesis. Ya, mungkin seperti Bu Susi, ya. Bikin tesis, nantinya itulah yang dipakai syarat sebagai lulus magister atau S2. Ada lagi yang di atasnya tesis, yaitu disertasi. Nah, ini lebih dalam lagi. Ini biasanya karya ilmiahnya lebih banyak ke penemuan-penemuan, ya kan? Penemuan-penemuan atau novelty-novelty. Tantangannya lebih sulit lagi daripada skripsi sama tesis, dan memang ini kenapa tinggi, karena memang untuk jenjang yang lebih tinggi lagi sebagai syarat kelulusan S3 atau doktor, ya. Nah, jadi kalau sudah menemukan banyak temuan, mungkin sudah banyak yang dipatenkan, ya bisa lanjut ke profesor. Itu ada syaratnya lagi, ya. Jadi contohnya kalau saya yang sudah S3 sudah mengumpulkan banyak sekali penemuan, nah itu bisa promosi nantinya. Amin, ya kan. Ada juga artikel ilmiah. Ini sebenarnya tugas kalian pun sebenarnya termasuk artikel ilmiah, tapi masih draftnya, mungkinnya masih mentahnya. Dan inilah artikel ilmiah ini yang disubmit ke jurnal-jurnal atau kumpulan artikel-artikel ilmiah, ya kan. Nah, biasanya artikel ilmiah ini memiliki publisher.
publikasi, dan masing-masing publisher itu beda-beda format biasanya. Makanya kalau kalian ingin membuat karya ilmiah kalian dari skripsi bisa ya, dari skripsi bisa dilanjut ke artikel ilmiah. Ini tinggal dirubah aja formatnya. Kalau skripsi kan mungkin di bab 2-nya terlalu dalam, pendahulunya pun banyak. Kalau artikel ilmiah dibuat lebih singkat tapi padat, tapi formatnya beda. Makanya kalau ingin mensubmit skripsi ke jurnal itu dimodif lagi sedikit, dibuat lebih ringkas mungkin ya, mengikuti format daripada masing-masing publisher, karena masing-masing publisher itu beda-beda keinginannya sama stylenya. Mereka kadang punya style tersendiri. Karena itu adalah memberikan ciri khas, ya kan? Jadi strictly bisa jadi artikel ilmiah, tesis bisa artikel ilmiah, disertasi pun bisa menjadi artikel ilmiah. Nah, jadi artikel ilmiah keuntungannya apa? Penelitian kita bisa diakses atau bisa diketahui banyak orang dan bisa dijadikan sitasi atau kutipan, ya kan? Nah, ini kalau di dunia karya tulis ilmiah, kalau tulisan kita dikutip sama orang itu adalah penghargaan yang luar biasa. Itu poinnya tinggi sekali, ya kan? Jadi contohnya kita membuat artikel terus disitasi sama banyak orang, oh penelitiannya ini bagus, ini saya pakai sebagai landasan teori saya atau pendahuluan saya. Nah, itu yang nilai yang terbaik untuk suatu artikel ilmiah, bukan karena metodenya bagus, isinya bagus dan lain sebagainya, tapi karena menarik maka dikutip sama orang, dikutip oleh banyak orang. Itu berarti artikel kita populer dan banyak disukai orang dan nilainya akan menjadi lebih tinggi. Ada juga yang kertas kerja ini mungkin lebih ke laporan karya ilmiah juga, tapi dia lebih digunakan untuk laporan seperti magang, PKL, KKL, atau di lab, ya kan? Kalau kalian punya lab, nah itu biasanya setiap pertemuan ada kertas kerja. Ini termasuk karya tulis ilmiah juga, ya kan? Ada yang terakhir adalah esai. Nah, esai ini tulisan lepas saja. Biasanya ini dibuat dalam bentuk tugas-tugas saja atau mungkin ujian, ya, kayak kemarin UTS kita itu adalah termasuk esai karena kan tulisan lepas tapi ada formatnya. Jadi di situ kemarin di UTS saya meminta mahasiswa menentukan topik, terus menentukan topik, terus nantinya diuraikan alasannya memilih topik itu, terus bagaimana penelitian terdahulu tentang topik itu dan lain sebagainya. Itu adalah esai. Maka UTS kemarin kita itu adalah jenis karya ilmiah itu adalah esai, ya. Jadi ini adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah yang perlu kalian ketahui untuk menambah wawasan mahasiswa. Nah, inilah sistematika penulisan yang paling umum, paling banyak dipakai, ya kan. Ada beberapa mungkin kampus yang beda, tapi yang saya temui biasanya begini urutannya, ada 6 ini ya. Yang pertama ada abstrak, terus ada pendahuluan, ada teori pustaka atau kajian pustaka, ya kan, atau review literatur bisa juga, istilahnya kadang beda-beda sini ya. Metodologi, ya kan, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Nah, kemarin kita belum sempat bikin abstrak, tapi abstrak ini sebenarnya adalah rangkuman dari ini. Jadi saya pikir juga kita belum perlu latihan bikin abstrak, kecuali kalau memang hasil dan hasil penelitian sudah ada, ya mungkin bisa kita kembangkan ini. Kesimpulan pun kita belum ada, termasuk ini ya. Jadi ada 3 kemarin, yang 3 bab yang belum kita bahas karena memang semuanya tergantung dari hasil penelitian, dan hasil penelitian itu nggak bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Orang kalau menulis skripsi itu panjangnya 1 semester atau kadang sebelum semester terakhir mereka sudah mulai, ya kan? Jadi kadang 1 tahun baru selesai skripsinya, dan hasil penelitian itu biasanya minimal 4 bulan baru dapat. Makanya untuk di mata kuliah ini saya ambil aja yang mungkin bisa dikembangkan nantinya seandainya ingin dijadikan skripsi, seperti pendahuluannya sudah banyak kita bahas, teori pustakanya ada beberapa yang sudah kita lakukan, metodologi juga ada, contohnya menentukan apalagi itu, bagaimana nantinya jenis datanya, bagaimana menentukan indikatornya, apakah nantinya wawancara, kuesioner dan sebagainya, itu sudah masuk ke metodologi ini. Cuma belum dalam karena kita belum mendetailkan lagi secara lengkap yang nantinya bisa kita pakai untuk mengumpulkan data. Apalagi kalau hasil, kalau ini sudah selesai baru hasil, kan? Karena kalau kita nggak selesai metodologinya, ya gimana mau dapat hasilnya, ya kan? Dan hasilnya pun harus ke
objek penelitian juga. Contohnya kita wawancara, nah itu nggak mesti satu juga ya kan, biasanya harus dari berbagai stakeholder. Contohnya kalau apalagi itu wawancara cuma dari satu sisi pandang, sudut pandang dari pemerintahan, kalau bisa ambil juga dari akademisi, ambil juga dari pelaku bisnis, ambil juga dari perwakilan anak muda dan lain sebagainya. Dan itu nanti kalau banyak sudut pandang yang kita ambil, maka wawasan kita akan menjadi luas, pembahasan penelitian kita akan menjadi lebih luas juga, tidak terkotak-kotak aja, dan hasilnya akan bisa memberi banyak pandangan ke orang yang membacanya. Termasuk kesimpulan dan saran juga, kita belum sampai ke sana karena gimana kita mau simpulkan kalau belum ada hasil. Tapi yang khawatir dengan draft yang kita bikin ini sudah menjadi yang seperti yang saya katakan kemarin, yaitu bahwa draft yang kita buat ini sudah bisa menjadi pondasi atau tiang daripada suatu karya ilmiah. Karena ini tinggal dilengkapi aja ya kan, tinggal dipoles. Nah, ini kita akan bahas satu-satu mulai dari abstrak biar kalian tahu ya kan. Jadi abstrak itu adalah bagian yang menyajikan secara singkat mengenai isi tulisan secara keseluruhan. Jadi ini singkat saja nih abstrak ini ya. Mungkin saya bisa perlihatkan mungkin ya di contohnya, mungkin ya harus saya buka satu di Mendeley. Di Mendeley itu saya simpan semua contoh-contoh atau semua artikel-artikel karya ilmiah saya simpan di Mendeley. Nah, nanti kalian bisa tahu yang namanya abstrak yang mana, ya kan? Nah, ini abstrak ini berfungsi untuk menjelaskan pembaca tentang apa yang terdapat di dalam tulisan. Kadang abstrak inilah yang menjadi ibaratnya mukanya penelitian ya, mukanya. Jadi orang ingin membaca lanjut penelitian kita itu melihat dari abstraknya dulu. Kalau abstraknya bagus, menarik, maka dia akan lanjut membaca pendahuluannya, kajian teorinya, metodologinya, sampai kesimpulannya. Tapi kalau abstrak kita biasa-biasa saja, terus nggak menarik, ya mungkin orang, ya udahlah, saya skip aja yang ini, saya coba penelitian yang lain, seperti itu ya. Jadi abstrak ini fungsinya sebagai kemasannya penelitian. Disinilah orang melihat apakah penelitian kita ini menarik atau tidak. Jadi memang agak mirip-mirip dengan marketing juga ya penelitian ini ya. Kalau penelitian kita menarik, dikuti banyak orang, di situ akan kita dapat banyak poin dan kita menjadi sangat populer ya kan. Tapi kalau penelitian kita nggak menarik banyak orang, ya mungkin sebagai arsip aja mungkin ya, bahasa kasarnya ya kan. Nah, ini mungkin contoh-contoh kalau mau lihat abstrak itu seperti apa. Nah, mungkin sambil satu jenis penelitian di sini mungkin ya. Yang bahas Indonesia saja ya. Ini rata-rata saya, ini mungkin. Oh, ini belum ada di sini. Ini mungkin yang leadership aja lah. Nah, ini yang ini biasanya tandanya bahwa ada dokumennya saya simpan. Ada yang beberapa sudah mungkin terhapus atau hilang dari saya. Nah, contoh yang abstrak itu mana, ini kan banyak artikel ini juga nih. Ini biasanya kalau di ada abstraknya ada tertulis di sini. Kalau di Mendeley. Ini memang saya pernah menulis tentang pandemik, makanya. Nah, ini nih. Seperti ini ada abstraknya ini. Nah, seperti ini. Ini contohnya yang saya dapat, sorry ya, bahasa Inggris yang saya dapat. Jadi abstrak itu adalah ringkasan sebenarnya dari semua ini. Kalau kita membaca semua artikel, ibaratnya abstrak itu adalah screening dari total artikel yang ada di sebuah penelitian. Jadi kalau kita baca dari sini ternyata menarik, nah udah kita bisa lanjut baca yang sininya ya. Jadi selalu setiap awal dari karya ilmiah itu adalah abstrak. Di skripsi juga pun biasanya apalagi itu yang paling awal ada abstraknya juga ya. Nantilah kalian ketahui kalau sudah mau menulis skripsi. Oke. Abstrak ini ada dua, ada yang deskriptif, ada yang informatif. Nah, kalau deskriptif dia menyajikan uraian singkat mengenai isi tulisan tanpa menyatakan apa sih yang dibahas di sana ya kan. Jadi boleh juga abstrak seperti ini, boleh juga abstrak informatif. Jadi bisa juga secara singkat tentang tulisan, bisa juga uraian singkat mengenai isi tulisan tanpa membahas ini. Yang penting mana yang menarik orang lah, apakah kita perlu pakai deskriptif atau informatif. Nah, ini juga yang perlu mungkin
saya sampaikan bahwa abstrak ini maksimalnya biasanya, dan ini banyak yang pakai di beberapa kampus juga, maksimal cuma 200 kata aja. Jadi abstrak itu nggak panjang-panjang amat ya. Kayak ini tadi kan singkat aja ini. Ya. Dan ini keywords-nya ini, ingat ada keyword, inilah yang variabelnya. Nah, kenapa kemarin penting saya minta ke mahasiswa latihan menentukan variabel, karena itulah menjadi keywords-nya. Dan ini yang menjadi inti penelitian kita hubungkan apa contohnya kalau ini apa hubungannya COVID dengan leadership, apa hubungannya leadership dengan pemerintahan Selandia Baru, terus sama ini apa lagi tuh praktik-praktik kepemimpinan dan sebagainya. Inilah keywords ini adalah variabelnya. Nanti kita di latihan berikutnya kan nanti menulis teori tentang apa itu masing-masing variabel dari draft yang sudah kita buat. Ini ya. Oke. Itu abstrak. Nah ini pendahuluan saya pikir saya nggak usah bahas yang ini, kita udah latihan juga ini, udah dibahas juga kemarin-kemarin pertemuan-pertemuan awal. Jadi pendahuluan itu adalah latar belakang. Nah ini ada juga identifikasi masalah. Sebenarnya ada style juga orang dipisah antara latar belakang dengan identifikasi masalah. Tapi kalau yang kemarin kita latihan, saya minta digabung aja, latar belakang itu sudah ada pernyataan tentang identifikasi di bawahnya, ya kan? Identifikasi masalahnya. Nah, dari identifikasi masalah ini ada pembatasan masalah. Nah, ini juga sebenarnya saya belum sampaikan kemarin. Nah, ini sebenarnya pembatasan masalah bisa kita buat setelah kita menentukan variabel sama mengumpulkan data. Karena kan dari data itu nanti kita bisa tahu. Contohnya kemarin ada yang saya kasih contoh, karena datanya terlalu luas mendata tentang dampak-dampak COVID, ya kan? Makanya kemarin saya sarankan apakah di Kepri aja atau di Batam aja. Nah itulah menjadi pembatasan masalah. Jadi nanti kita seandainya apalagi itu kita batasi khusus di Kepri atau khusus di Tual contohnya. Nah kita balik lagi di bab 1 pendahuluan, kita sebutkan di situ bahwa masalah ini dibatasi khusus di Tual aja, ya kan? Karena kalau kita nggak sebutkan itu orang nanti bingung ini dia meneliti nasional atau khusus di Maluku atau di Tual aja. Nah, di situ kita harus bunyikan biar orang tahu bahwa penelitian kita ini dibatasi khusus di Tual aja. Karena penelitian juga kalau nggak terlalu detail, meluas, hasilnya juga nggak akan maksimal. Ya. Perumusan masalah kita sudah bahas, di mana perumusan masalah ini ada hubungannya sama tujuan penelitian. Jadi perumusan masalah kemarin itu kita membuat pertanyaan. Kalau nggak salah kemarin saya minta minimal 3 atau 2 mungkin ya. Dan ini tujuan penelitiannya ya inilah jawaban daripada perumusan masalah. Dan inilah semua yang umumnya ada di pendahuluan di bab 1 ya kan. Jadi abstrak itu bukan bab ini cuma rangkuman, masuk ke bab 1 baru pendahuluan. Nah, masuk ke bab 2, teori pustaka ya kan, atau biasa juga disebut sebagai kajian teori ya kan. Nah, ini berisi teori-teori, konsep-konsep yang dijadikan landasan teoritis bagi penulis. Nah, ini mungkin kita belum sempat kemarin bikin tentang teori-teorinya, di mana teori-teori apa sih yang mau disampaikan di situ ya? Teori-teori yang ada di variabel kita, ya kan? Nanti saya kasih contohnya sekaligus sebagai bahan kalian untuk mengerjakan latihan di pertemuan 11 ini. Nah, ini yang belum kita kerjakan ya, teori-teori, konsep-konsep yang dijadikan landasan teoritis. Nah, mungkin kita sudah kerjakan kemarin ada matriks sintesis tentang penelitian terdahulu. Nah, ini kita apa itu di karya tulis ilmiah dia muncul juga di bab 2-nya di kajian teori atau teori pustaka. Nah, di situ kita bandingkan penelitian orang-orang yang mirip-mirip dengan penelitian kita sekarang, kita bandingkan, kita jadikan benchmark atau patokan. Nah, dari kajian inilah kita menghasilkan suatu karya yang state of the art. Nah, ini ada istilah baru, istilah banyak dipakai penelitian. Jadi kita menghasilkan suatu karya yang terbaru, bukan yang sudah lama atau sudah kadaluarsa, ya kan? Dan ini bisa melengkapi gap atau jurang dari penelitian sebelumnya. Contohnya dari penelitian sebelumnya dia membahas dari segi sosial masyarakat aja, tidak mengaitkannya dengan ekonomi atau kesejahteraan, ya kan? Nah, ini bisa kita jadikan pelengkap kita. Jadi kita lengkapi kalau penelitian terdahulu itu nggak membahas tentang kesejahteraan. Nah, kita sebutkan bahwa di penelitian ini kita akan melengkapi penelitian terdahulu yang belum sempat dilakukan oleh penulis sebelumnya, ya kan? Seperti itu. Jadi ini penting gap ini, jangan sampai nanti kita membuat karya ilmiah
persis sama dengan yang orang sudah buat. Kalau bagus sih melengkapi ya kan. Lengkapi, nggak usah yang novelty. Kalau novelty itu atau penemuan ya itu yang 9 tadi itu biasanya untuk yang S3. Tapi kalau yang S1 sarjana ini melengkapi aja, topik bisa sama tapi studi kasus beda ya, nggak apa-apa seperti itu ya. Nah, selain teori pustaka juga di bab ini juga di bab tentang 2 ini, teori-teori, konsep-konsep sama penelitian terdahulu, ada kerangka berpikir. Nah, ini juga kita sudah buat kemarin ya. Di tugas kemarin kita buat kerangka berpikir, ada kerangka teoritis, ada kerangka operasional, konseptual dan lain sebagainya. Jadi ini sudah ada, ini juga sudah ada. Tinggal yang tugas hari ini adalah ini, maka lengkaplah teori pustaka kita untuk karya ilmiah yang menjadi ide untuk penulisan ide dari penelitian kita ya. Nah, ini metodologi. Di metodologi juga kita sudah bahas atau kita sudah lengkapi beberapa ya kan. Cuma memang belum lengkap karena ini mungkin mahasiswa harus tahu di sebuah penelitian inilah yang mungkin yang paling berat nih ya. Metodologi ini yang paling berat, yang paling lama. Makanya ada mata kuliahnya tersendiri nih. Metodologi penelitian hampir di semua prodi ada mata kuliahnya tersendiri untuk membahas ini. Nah, di bab ini berisi rancangan model, ada objek sampel penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, teknik mengumpulkan data, kita sudah ini ya, sudah masuk ke teknik pengumpulan data kemarin, sudah kita buat, cuma belum dianalisis datanya, karena kan belum diambil datanya, karena setelah terkumpul baru dianalisa. Nah, itu kita belum sampai ke sana, karena memang banyak sekali metodologi yang harus kita pakai untuk menganalisa data kita. Yang paling sederhana sih ya mungkin kita pakai yang statistik biasa aja, rata-rata, persentase berapa. Tapi kalau datanya sudah rumit, nah itu butuh metodologi yang tersendiri lagi. Jadi pada bab ini, metode penulis juga memaparkan bagaimana data tersebut dikumpulkan dan diolah. Nah ini sangat penting ini. Nah inilah yang paling rumit mungkin, bagaimana data tersebut dikumpulkan dan diolah. Nah diolah ini yang agak rumit sini, ada banyak metodologi untuk mengolah data-data ini ya. Nah, mungkin paling bagus nanti ada mata kuliah metodologi penelitian juga mungkin ya, biar lanjutannya daripada mata kuliah ini. Nah itu usul saya ya. Nah ini setelah metodologi penelitian kita dapat datanya, kita analisa, nah dapatlah kita hasilnya, hasil penelitian kita, dan ini harus kita bahas juga, kita diskusikan. Nah, pembahasan ini bukan berarti menjelaskan setiap hasil analisa data, apalagi memberikan penjelasan dengan cara menduga-duga ya kan. Jadi yang pembahasan yang dimaksud di sini adalah menjelaskan hubungan antara variabel kita. Kita kan kemarin sudah bikin kerangka konseptual ya kan, ada hubungan antara variabel independen, variabel bebas dengan variabel dependen, variabel terikat. Nah, disinilah kita jelaskan di hasil dan pembahasan ini ya kan. Contohnya, oh ternyata media center itu efeknya bukan cuma sedikit terhadap kesejahteraan masyarakat, ternyata dia signifikan dengan poinnya, kalau bisa ada poinnya dengan faktor mungkin 0, berapa gitu ya. Kalau ada nilai-nilainya begitu berarti orang menganggap wah kita analisanya bagus ini, metodologinya sudah canggih karena bisa dikonversi ke dalam bentuk angka. Karena memang agak susah mengukur tingkat kalau nggak ada angkanya. Kalau kita contohnya bilang, oh bagusnya seberapa ini, seberapa tinggi. Nah, dengan kita menggunakan suatu data kuantitatif dalam bentuk angka, maka orang bisa membayangkan seberapa besar sih pengaruhnya atau signifikansinya, ya kan? Serta implikasinya dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting kalau saya sarankan kalau mau menampilkan hasil atau pembahasan dari hasil dari penelitian, sebaiknya dibuat dalam bentuk gambar, tabel atau ada grafik. Orang bisa lebih cepat paham. Jadi nggak usah panjang-panjang baca uraiannya, tapi lihat grafiknya, apakah dia apalagi itu linear atau dia regresi, ya kan? Atau dia bentuk kurva dan lain sebagainya. Nah, nanti itu cara membuat grafiknya itu ada metodenya tersendiri. Nah, itu juga biasanya ada di metodologi penelitian, ya kan? Nah, kenapa saya sarankan ada gambar tabel dan grafiknya biar orang cepat pahamnya dengan hasil penelitian kita, ya kan? Enak juga melihatnya. Jadi kalau ada grafiknya makin lama dia kurvanya makin naik, bahwa orang bisa tahu bahwa ini pengaruhnya apalagi itu signifikan dia di sini ya. Dengan mungkin ada angka-angkanya bisa ketahuan, ya kan? Nah, itulah
yang ditampilkan di hasil dan pembahasan. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir ada bab kesimpulan dan saran. Nah, di sini kesimpulan situ merupakan penjelasan hipotesis apakah benar atau tidak, karena kan kita awalnya ada hipotesis menduga dulu, mungkin ini ada pengaruhnya atau tidak. Nah, di sini kita sampaikan, oh ini benar dengan yang dari awal, yang hipotesis yang sebelumnya di bab-bab sebelumnya. Nah, di sini makanya saya bilang tadi mahasiswa jujur, karena kalau yang diajukan ini tidak benar ya nggak apa-apa ya kan, namanya penelitian juga. Contohnya, oh si A ini dia mempengaruhi si B. Oke lah saya teliti. Ternyata setelah diteliti, oh ternyata si A tidak ada pengaruhnya sekali sama si B. Jangan sampai bilang, oh biar ada pengaruhnya, saya modifikasi lah datanya, biar ada pengaruhnya, biar hipotesis saya benar. Enggak seperti itu. Yang bagus itu, contohnya kita anggap ini ada pengaruhnya terhadap B, terus setelah kita dapat datanya, kita analisa, ternyata nggak ada pengaruhnya, ya udah di kesimpulan kita tuliskan aja. Setelah melalui apalagi itu analisa data ternyata nggak ada pengaruhnya. Nah itu penelitian namanya melambangkan kejujuran atau integritas. Dan orang menjadi tahu, oh ini memang nggak ada ini setelah dianalisa sama penulis ya kan. Nah selain daripada kesimpulan sini ada saran juga. Nah di sini banyak biasanya orang menulis saran-saran saran-saran di karya ilmiahnya itu dia membuat sarannya terhadap objek penelitiannya, padahal bukan itu. Saran di sini di karya ilmiah ini adalah saran untuk penelitian selanjutnya, karena kalau orang baca penelitian kita ini kita bisa dirujuk atau disitasi dari sini ya, karena kita mulai menampilkan bahwa kekurangan dari penelitian saya adalah ini. Jadi kalau ada orang mengambil topik yang sama, ya mungkin ini yang bisa dikerjakan sehingga melengkapi dari penelitian yang ada sekarang ini. Jadi jika pihak lain atau penulis sendiri ingin melanjutkan penelitian tersebut, contohnya pihak lain, ya dia bisa ambil daripada saran kita di sini. Jadi kalau orang baca artikel ilmiah kita, dia lihat saran, di situ kita sebutkan pada penelitian ini belum membahas tentang peran komunikasi terhadap kesejahteraan, maka disarankan bila ada meneliti dengan topik yang sama, silahkan dilanjutkan untuk melengkapi hasil penelitian ini. Nah makanya orang akan membuat penelitian tentang itu juga. Dia melengkapi apa yang menjadi saran kita, itu akan lebih bagus dan itu akan dikutip sama orang. Nah begitu orang mengutip pernyataan kita, nah itu yang 9 tadi adalah poin yang tertinggi untuk suatu karya ilmiah, bahwa karya ilmiah kita ini adalah suatu karya yang sangat populer dan bisa dijadikan acuan oleh orang lain. Nah mungkin itu aja topik tentang kelengkapan karya ilmiah. Dan di sini ada latihan apalagi itu lanjutan ini yang saya sebutkan tadi. Di sini latihannya adalah buatlah teori pada masing-masing variabel yang telah Anda tentukan sebelumnya. Contohnya ini punyanya Reni ya kan. Reni kan kemarin bikin apalagi itu kerangka konseptualnya atau personalnya ini, media center mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, media center mempengaruhi perkembangan informasi mempengaruhi kesejahteraan. Nah, di sini kan ada 3 variabel. Ada media center, ada perkembangan informasi, ada kesejahteraan masyarakat. Nah, tugas berikutnya adalah dari 3 variabel itu buatlah teori-teorinya ya kan. Definisikan atau bikin pengertiannya apa, konsepnya apa, sama perkembangannya seperti apa. Jadi kalau yang 3 tadi ini, yang contoh ini berarti ada media center, ada perkembangan informasi, ada kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena seorang penulis harus paham dulu ketiga ini. Karena dia sudah mengenal lebih dalam ini, maka dia akan lebih enak nanti untuk meneliti atau memahami bagaimana menyimpulkan hasil hubungan daripada setiap variabelnya. Contohnya mungkin media center, saya coba di Google ya. Ini kan banyak sekali sebenarnya pengertian media center ya, media. Nah, ini media center adalah, nah seperti ini. Apakah media center itu ya kan, ini bisa kita ambil jadikan referensi ya kan. Contohnya ini kita buka. Nah, mulailah kumpulkan definisi daripada variabel-variabel yang kita ini. Media center ini lebih spesifik mungkin ini ya. Atau kita mungkin ambil yang pengertian di media center ya. Ini contoh aja ini ya. Nah, ini mungkin coba kita lihat.
ini kita kumpulkan untuk memperkuat teori kita tentang nah ini mungkin ya. Jadi di sini kalau kita lihat pengertian media center seperti di sini adalah, atau mulai dari sini pun bisa nih. Kata media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium secara harfiah. Nah ini bisa kita ambil ini sebagai teori, ya kan, untuk kajian pustaka kita. Media center dapat diartikan sebagai alat atau bahan dipakai untuk mencapai tujuan penyampaian informasi, pengukuran kemasan seperti video, televisi, radio. Nah ini bisa dijadikan, bisa diambil ini untuk referensi, ya kan. Nah saya lihat pun websitenya dia bukan website yang blog-blog biasa itu ya. Ini agak resmi ini karena ini mahkamahAgung.go.id, ya kan. Jadi ini kalian bisa jadikan sebagai referensi untuk mendukung teori-teori atau kajian teori untuk karya ilmiah kalian, ya kan. Sekaligus untuk mengerjakan seperti ini, pengertian media center adalah ini ya. Jadi mulai aja dari sini, kata media dari sini, media center dapat diartikan, pengertian media center seperti yang dikutip dari badan ini. Ini saya lihat ada referensinya nih, kutipannya nih. Nomor 5. Oh, banyak ini. Banyak di sini dibahas ini. Ini sampai ada dasar hukumnya ya tentang ini bisa diambil sebagai pelengkap kajian teori di karya ilmiah kita. Nah, contoh yang lainnya kalau saya lihat di sini ada perkembangan informasi. Nah, ini kan perkembangan ini adalah kata pendukung informasi yang perlu dicari definisinya atau konsepnya adalah informasi itu apa sih, ya kan? Kan ada juga definisi atau konsep daripada informasi itu. Nah, coba kita cari. Informasi adalah, nah ini ya. Ini kalau bisa jangan di Wikipedia ya, karena itu bisa, ini Wikipedia meskipun bagus, ini sebenarnya bisa diedit-edit orang. Kadang ada yang iseng-iseng edit, ganti-ganti katanya, itu berarti nggak valid lagi ya kan. Nah ini bisa ini, pengertian informasi, fungsi, konsep, dasar jenisnya, ya kita bisa buka. Nah ini menghalang ininya. Nah ini. Nah ya kan. Informasi dibutuhkan oleh setiap orang. Jadi kita bikin subbab di bab 2. Nantinya kalau di skripsi kita, bab 2 kan tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Nah, kita bikin subbab, ada yang tadi apalagi tuh? Ada subbab 21 media center. Subbab 22 perkembangan informasi. Subbab 23 kesejahteraan masyarakat, ya kan? Nah, di sini kan ada contoh yang ini tadi nih, informasi dibutuhkan setiap orang, apa segala macam di sini. Nah, ini ada pengertian informasi. Informasi adalah sekumpulan data yang diproses, diolah sedemikian rupa, ya kan? Jadi agak beda dengan pendahuluan. Kalau pendahuluan kan lebih banyak membahas fenomena sama latar belakang penelitian. Kalau ini lebih ke dasar-dasarnya aja, teori dasarnya tentang variabel kita tentukan atau keywords daripada penelitian kita, ya kan? Seperti itu. Nah, yang terakhir kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan kan ya bisa juga mungkin kita ambil yang masyarakatnya, tapi di sini mungkin yang perlu kita pahami dulu apa sih kesejahteraan itu, ya kan? Dari situ nantinya kita bisa paham mengenai variabel kita untuk penelitian kita, ya kan? Kesejahteraan atau kesejahteraan masyarakat adalah, nah ini nih ada nih. Ini malah dari skripsinya orang biasa ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini nih. Seperti ini maksud saya. Ini ya, bab 2 tinjauan pustaka. Jadi biasanya di skripsi itu ini bab 2 tinjauan pustaka, terus 21 variabel semua ini. Jadi kalau punyanya Reni, tinjauan pustaka, 21 media center, 22 perkembangan informasi, 23 kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk contohnya yang ini kesejahteraan masyarakat bisa ya mengikuti ini, dijadikan inspirasi juga, ya kan? Pengertian kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan ini. Ya ini bagus ini yang kita bisa jadikan referensi, ya kan? Hanya usul ya. Menurut konsep ini kesejahteraan bisa diukur melalui, nah ini kan kalau kita baca, kita pahami, nah ini penelitian kita bisa menganalisa dengan lebih dalam lagi karena kita udah mengenal variabel-variabel yang kita tentukan, ya kan? Mungkin sampai di sini paham mungkin ya. Nah, sama juga mungkin punyanya Ibu Juwita ya mungkin ya, kalau saya lihat punyanya Ibu Juwita di sini. Oh, ini daftar pustaka ini ya, latihan berapa sih yang variabel itu? 8 mungkin ya. Coba. Iya, daftar pustaka ini yang. Nanti kita review juga ini ya, saya mau sampaikan juga ada beberapa yang masih mispersepsi tentang daftar pustaka. Nanti kita bahas ya kan.
Nah, ini bukan di sini ya. Nah, di sini yang punyanya Ibu Juwita harus di bab 2-nya yang seperti ini. Aduh, ini tab ini. Nah, ini di punyanya Ibu Juwita nanti, tunjang pustaka 21 harus ditulis potensi wisata. Atau ada juga kesejahteraan masyarakat, terus ada teori tentang peningkatan ekonomi, ya kan? Atau mungkin potensi ini kan kata pelengkap nih, mungkin teori tentang wisata dulu lah. Apa itu wisata, konsepnya bagaimana, bagaimana perkembangannya di Indonesia seperti apa, dan lain sebagainya. Ada banyak di sini yang bisa kita, nah mungkin kita bisa Google contohnya sini ya. Pengertian wisata. Ya. Nah, pengertian wisata sini ya. Nah, pengertian wisata secara umum, pengertian wisata apa segala macam kan. Nah, pengertian wisata serta jenis dan tujuannya ini bisa ini kita masukin di bab 2 di tinjauan pustaka. Seperti ini ya. Oh ya, lagi azan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Kita tunggu azan dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kan tadi contohnya Ibu Juwita ya, di sini bisa lihat di chapter 2-nya nanti ya, deskripsinya tinjauan pustaka. Di sini kan ada variabel tentang potensi wisata. Nah, ambil aja yang wisatanya ya kan. Nah, di sini ada wisata adalah ini, pengertiannya menurut KBBI, menurut WTO, ya kan. Jenis-jenis wisata ada juga sini ya. Ada di sini berdasarkan letak geografisnya. Ini bisa jadikan acuan ini ya, atau jadikan referensi ya, berdasarkan tempat dikunjunginya ya kan. Nah, nanti bisa kita tuliskan di bagian akhir, kita spesifikkan bahwa penelitian kita lebih ke wisata alam mungkin ya, atau wisata budaya dan lain sebagainya sesuai dengan topik penelitian kita. Jadi saya pikir itu yang mungkin yang saya bisa jelaskan tentang tugas latihan pertemuan ke-11 ini. Jadi kalau di sini sih saya nggak membatasi minimal berapa, tapi kalau mau bikin lebih panjang, lebih detail akan lebih bagus lagi ya kan, karena ini nantinya bisa kalian pakai di skripsi untuk sebagai syarat kelulusan kalian ya, atau mungkin untuk suatu artikel ilmiah yang akan kalian dipublikasikan di suatu jurnal ya. Jadi ini tergantung lagi dari variabel kalian. Coba buat teorinya, definisikan yang terutama, konsepnya, jenis-jenisnya mungkin, perkembangan seperti apa. Nah, kalau ada 3, bikin 3. Kalau cuma 2, bikin 2. Atau 4, ya bikin 4 juga. Nah, sekarang saya mau lanjut tentang tugas yang kemarin, tentang daftar pustaka. Nah, saya lihat di sini ada beberapa yang harus saya sampaikan ke mahasiswa untuk perbaikan selanjutnya. Ya kan, ini semacam evaluasi ya kan. Jadi ya nggak apa-apa salah ya kan, karena memang kan mahasiswa atau kuliah itu tempatnya salah. Nanti kalau sudah berkarya nanti kerja ya usahakan bisa mengurangi kesalahannya ya kan. Contohnya kita di latihan berapa kemarin? Latihan 10. Nah, ini di latihan 10 ya. Kita lihat di sini saya sudah kasih beberapa komentar atau ini. Kalau Ibu Juwita ini udah mantap ini kan apalagi tuh seperti ini punyanya Ibu Juwita ini udah mantap, ini cara penulisannya pun sudah oke. Kita baca di bab 1 latar belakangnya ini sudah sesuai. Jadi yang paling penting biasanya daftar pustaka itu adalah apakah daftar pustaka kita ini sinkron dengan pendahuluan atau di teori dasar yang telah kita buat. Nah, kalau nggak sinkron itu yang harus dipertanyakan. Nah, contohnya ini punyanya Marvin mungkin ya, saya buka punyanya Marvin. Di sini saya kasih komentar, ya kan? Kasih komentar di sini tidak ditemukan koneksi antara kutipan dan daftar pustaka.
pada latar belakang kutipannya ada kumparan.com, ada Surabaya, tapi daftar pustakanya kenapa beda ya kan? Jadi saya sarankan ini dibuat ulang. Jadi kalau saya lihat punyanya Marvin di sini, oh bukan yang ini, di tugas 10. Nah, ini mungkin. Oke. Nah, ini ya. Nah, di sini kalau saya lihat daftar pustakanya bagus-bagus ini. Peraturan ini Direktorat Penyedia Masalah Bangunan Bandung, ada PEMA, ya kan? PEMA, ada DAS, BM, ada Yuliet, Erpausan, ada ini BMKG. Tapi kalau kita lihat di sini di latar belakangnya ini ada kumparan, ya kan? Ada suara surabaya.net, atau ini harusnya nggak usah pakai ww ya kan? Dihapus saja ini ww-nya. Nah ini kumparannya nggak kelihatan di sini. Jadi kenapa saya bilang nggak sinkron? Karena di sini nggak ada kumparan. Terus yang VEMA sama DPMB ini kutipannya ambil dari mana ya kan? Dari sini pun tak ada. Ini pun harus masuk di daftar pustaka ini ya. Kayak ini Senoadi, ada Rina Fiati AL, ada Ananto Aji. Nah ini masukin di daftar pustaka juga. Jadi semua yang kita kutip masukkan, atau semua artikel yang kita ambil punya orang kita masukin di daftar pustaka. Contohnya DAS BM 2016. Nah ini saya nggak tahu kutipannya di mana DAS BM. Kalau ada baru dimasukkan. Kalau nggak ada nggak usah ditampilkan nggak usah dimunculkan di daftar pustaka. Nah ini yang dari pertemuan-pertemuan kemarin saya sudah singgung. Dan ini sebenarnya banyak kejadian ya, mahasiswa yang sampai menyusun skripsi pun masih selalu salah ya kan. Atau mungkin pada waktu ujian skripsi lah, ujian sidang tugas akhir ya kan. Banyak juga ya mahasiswa masih tetap mungkin belum paham atau gimana menuliskan daftar pustakanya di sini, padahal tidak pernah dibahas di latar belakang bab 1, bab 2, atau bab 3, atau bab 4. Tapi muncul di daftar pustaka. Nah ini kan perlu dipertanyakan ini, untuk apa ada kalau tidak dibahas di sebelumnya ya kan. Jadi maksud saya, contohnya mungkin punyanya siapa lagi nih, punyanya Ibu Reni ini kan, punya Ibu Reni ada, punyanya Reni ya kan. Nah, ini udah lengkap ini, sampai hasilnya pun sudah ada ini, dokumentasinya pun udah lengkap. Ini udah luar biasa, pengujinya langsung bilang wah ini udah benar datanya, ini bukan mengada-ngada. Nah kalau kita lihat punyanya Reni ini udah benar, ada Bakri ya kan, ada Bakri di sini. Nah ini Bakri ya kan, Bakri, dalam Bakri DKK 2015. Cuma mungkin kekurangannya dari Reni, dia cuma tulis 1, padahal di kutipan ada lumayan juga di sini ya. Ada contohnya ada Mikuel ini ya kan, Mikuel ada juga. Nah itu harusnya ditambahkan Mikuel juga di daftar pustaka. Terus ada juga ini termasuk juga daftar pustaka ini ya. Yang kita bikin materi sintesis ini kan kita masukkan penelitian terdahulu. Nah kita jadikan daftar pustaka juga, ini ada 2 ini. Hardiansa, ada Sinta Paramita. Nah itu ya, jadi masukin juga di sini Sinta Paramita tadi sama yang lain-lain tadi. Nah itulah daftar pustaka. Jadi intinya adalah harus sinkron dengan kutipan. Kalau tidak sinkron, nah itu biasanya jadi pertanyaan penguji nih. Ini daftar pustakanya bener nggak ini? Ambilnya dari artikel ini, jangan-jangan ini daftar pustaka punya orang terus dimasukin di skripsi ya kan? Bisa juga seperti itu. Nah ini yang harus saya sampaikan sama mahasiswa biar tahu, biar untuk apalagi itu bahan kalian nanti dalam menyusun karya ilmiah atau skripsi. Mungkin itu aja yang saya perlu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apalagi itu kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Nah, silakan yang mau buka, mic-nya, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Gimana rekan-rekan semua mahasiswa? Wah ramai sekali nih. Saya baru sadar nih ternyata semuanya
ini ya, semuanya apalagi itu bertahan ya. Sepertinya materinya mungkin menarik maka bertahan. Kan biasanya itu awalnya ramai, lama-lama terakhir mungkin sebagian sudah ini, sebagian sudah hilang. Tapi saya lihat ini makin lama makin ramai nih. Terakhir wah malah tambah ramai. Gitu ya. Jadi gimana mahasiswa, ada yang mau ditanyakan tentang tugas-tugas ini apalagi itu yang akan dikerjakan? Mungkin yang paling apalagi itu yang paling apa itu yang utama, yang tugas yang terakhir, atau mungkin tugas-tugas sebelumnya ya kan, tugas-tugas sebelumnya juga kalau ini ada yang mau ditanyakan juga silakan. Saya lihat masih ada yang beberapa yang perlu dilengkapi juga sini ya tugas-tugasnya ya kan. Nah ini apalagi itu, nah ini kita usahakan bisa lengkap semua sehingga kita bisa rekap semua datanya nantinya ya kan. Gimana mahasiswa, ada yang mau ditanyakan? Atau masih malu-malu ya kan? Sebenarnya di chat juga bisa, dari chat di ini juga bisa ini. Di sini kan ada fasilitas chatnya. Coba ya kan biasanya saya lupa biasanya, harusnya kalau sebelum ngajar saya harus sampaikan kalau ada pertanyaan di chat aja. Jadi kalau ada pertanyaan nantilah tolong diingatkan aja Bu Susi, kalau sebelum mulai perkuliahan mungkin saya tulis dulu di media chat di Zoom ini, silahkan diketik. Jadi sambil mahasiswa menyimak materinya bisa juga langsung membuat pertanyaannya. Saya lihat begitu metodenya orang kalau di webinar-webinar atau seminar-seminar online. Jadi begitu narasumbernya bercerita, biar nggak terpotong atau terganggu narasumbernya atau terganggu dari peserta lain yang menyimak, maka pertanyaannya langsung diketik aja di sini. Jadi begitu saya lihat selesai narasumber menyampaikan materi, langsung dia cek di chatnya, oh ini pertanyaan-pertanyaan ini nih, dijawablah satu-satu. Mungkin seperti itu nanti ya kan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada ya mungkin seperti biasa, mungkin Ibu Susi juga mengingatkan kembali ke mahasiswa untuk apalagi itu, biar kita lihat pemahamannya sampai di mana. Karena kalau tidak dikerjakan bingung juga saya di mana sebenarnya yang tidak ini ya kan, tidak apalagi itu kurang lengkap untuk di mata kuliah ini. Terus ya kita bisa mendapatkan tujuan dari perkuliahan ini, kita bisa mengukurnya, akhirnya bisa maksimal. Gimana Bu Susi, ada yang ini juga, ada yang mau disampaikan seperti biasa? Iya Pak Lawi, makasih. Mau ini aja Pak Lawi. Ya, Bu. Ternyata setelah dievaluasi banyak tuh yang belum mengerjakan tugas. Iya ya. Ya nggak apa-apa, itu karena ini kan program baru, itu saya bisa pahami. Ini kan sangat beda dengan pertemuan tatap muka. Kalau tatap muka itu kita langsung bimbing kerjakan apa segala macam. Kalau ini kan ya ini memang tantangannya untuk kuliah online. Jadi saya pun bisa memahami juga pasti banyak kendala, dan dari awal perkuliahan ini pun saya sudah merasakan atau saya sudah mengukur bahwa nanti ada kendala ini. Nah, jadinya apalagi itu nantinya yang kosong ini ya nanti akan saya isi ya mungkin nilai 30 atau 40, karena kalau apalagi itu kalau seumpama kosong kan juga nantinya akan mempengaruhi kelulusan. Saya maunya sih semua nanti lulus ya kan. Ya kan? Cuma kalau saya nggak ukur begini, saya merasa bersalah sama ini nanti. Ini kan lengkap ini. Ibu Juwita ini kan, ada Reni juga, ada teman-teman yang lain. Nah itu kita harus hargai juga itu. Seperti ini. Nah mungkin teman-teman mahasiswa yang ingin mendapatkan maksimal juga, silakan dijadikan contoh Ibu Juwita sama Reni itu ya. Karena selain dapat poin juga di mata kuliah ini juga, nanti dia sudah memulai start awal, sudah curi start ya untuk skripsinya nantinya. Enak nantinya itu. Bisa lebih cepat selesai, bisa lebih cepat santai. Berarti masih Pak Lawi masih bisa kerjain kuis-kuisnya ya? Bisa Bu, sampai pertemuan ke sebelum UAS lah. Karena setelah UAS biasanya cuma dikasih waktu kita 1 hari untuk rekap semua, baru bikin laporannya ya kan. Tapi kalau sekarang kan masih ada 2 minggu lah kita.
Tapi kalau bisa sih jangan dikumpul semua ini. Nanti saya juga bingung, capek periksanya juga ya kan. Nanti saya harus periksa banyak-banyak ya kan. Kan enak kalau sudah minggu-minggu terakhir udah selesai semua, tinggal laporannya aja kan enak gitu kan. Jadi meringankan inilah, meringankan kita juga sebagai dosen untuk rekapitulasi. Oke, mungkin itu aja Ibu Susi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terus tetap stay tune ya. Sabar menanti, saya stay tune sampai akhir perkuliahan. Mahasiswa juga terima kasih semuanya atas ketertarikannya di mata kuliah ini, mau bergabung, mau melihat ini, mau belajar terutama ya. Yang paling penting adalah mau belajar. Kita ketemu lagi di hari Senin tanggal 7. Nah, nanti kita akan mulai masuk ke materi presentasi Bu ya. Kita akan membuat bagaimana sih membuat file presentasi di PowerPoint. Nah, kita akan latihan seperti itu. Ya kan? Nanti juga saya akan kasih tugas sedikit biar sambil melatih juga lah, karena kalau ibaratnya tingkat pemahaman kalau cuma melihat ya mungkin rendah sekali, tapi kalau langsung dipraktekkan, nah itu yang tingkat pemahamannya akan lebih tinggi. Makanya itu yang saya usahakan. Oke, itu aja. Terima kasih Bu Susi. Nanti saya lagi Pak Lawi tanggal 7. Pak Lawi tanggal 7 nanti saya menghimbau seluruh mahasiswa untuk ikut. Oke, siap-siap. Nah, itu penting. boleh. Iya, boleh. Semua juga boleh kan, biar rame. Yang di luar kelas pun boleh kan. Zoom ini bisa diakses. Yang penting ada linknya kan. Nah, nggak apa-apa ya. Oke Bu, nggak apa-apa, akan lebih bagus lagi. Kita pun biasanya semangat kalau banyak audiensnya. Oke, terima kasih Bu Susi sekali lagi. Terima kasih mahasiswa. Sampai ketemu lagi di hari Senin minggu depan. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswaku udah ikut sampai selesai.